Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan teman-teman selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang teman-teman dapat bermanfaat. Berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini? Saya harap teman-teman masih semangat ya, karena situasi COVID yang tidak mendukung yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Oke. Di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Bagaimana nih? Apakah teman-teman masih ingat tentang materi itu? Saya harap teman-teman masih ingat ya. Oke, akan saya ulas sedikit materi minggu lalu. Di pertemuan kemarin, minggu lalu, kita mempelajari tentang bagaimana menentukan unsur-unsur buku fiksi, membuat rangkuman buku, dan menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku non-fiksi. Kita juga minggu lalu sudah mencoba untuk membuat komentar tentang buku fiksi dan non-fiksi yang sudah teman-teman baca. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas. Silahkan teman-teman buka buku paketnya halaman 187 sampai 198. Di sana sudah ada penjelasan materi dari surat dinas dan surat pribadi. Teman-teman pastinya sudah pernah ya menulis surat untuk misalnya teman atau keluarganya. Nah, tapi teman-teman apakah tahu apa itu surat pribadi dan surat dinas? Mari kita belajar bersama. Bagi teman-teman yang belum tahu, belum paham tentang materi ini, tidak usah khawatir, mari kita belajar bersama. Sebelum kita akan menulis surat pribadi dan surat dinas, mari kita simak dulu bagian-bagian surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas itu seperti apa sih? Sebelum itu, jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk membuat rangkuman materi nanti ya. Pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Pengertian surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi yang bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan bersifat santai dan mudah dipahami, dan bahasanya itu komunikatif. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi yang ditujukan untuk perorangan atau organisasi lainnya. Dan surat dinas ini bersifat formal ya teman-teman. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita akan membahas fungsi surat pribadi dan fungsi surat dinas. Fungsi surat pribadi yaitu yang pertama, menanyakan kabar, yang kedua, keperluan pribadi, yang ketiga, tujuan komunikasi pribadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi surat dinas terdiri dari yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga yaitu sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, yang terakhir yaitu sebagai alat bukti, terutama surat dan perizinan atau yang lain-lain seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama itu dari segi tujuan.
Surat dinas itu untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi, sedangkan surat pribadi untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua ada dari segi struktur. Surat dinas itu memiliki kepala surat dan nomor surat, sedangkan surat pribadi itu tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Kemudian struktur yang lainnya itu tidak jauh berbeda dari surat dinas dan surat pribadi. Hanya perbedaannya terletak di kepala surat dan nomor surat. Kemudian yang ketiga ada dari segi bahasa. Bahasa surat dinas itu menggunakan bahasa yang baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal, tetapi ragam bahasanya itu juga tergantung dengan orang yang menulis surat tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada dari segi kata sapaan nih. Surat dinas itu bersifat formal, sedangkan kata sapaan yang digunakan surat pribadi seperti orang yang sedang melakukan percakapan biasa. Jadi menggunakan kata-kata yang santai seperti itu. Sebelum kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya dari surat pribadi dan surat dinas, silahkan teman-teman menjawab soal yang sudah saya berikan setelah ini. Di sini ada 2 soal ya, silahkan teman-teman kerjakan kedua soal tersebut. Gampang saja, soalnya hanya 2. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 soal. Silahkan teman-teman cari mana yang jawaban yang menurut teman-teman itu benar. Saya beri waktu 10 menit ya, apakah cukup? Cukup ya, 10 menit saja saya beri waktu, silahkan teman-teman menjawab soal ini. Sudah menjawab ya soalnya? Oke, untuk siapa nih dari teman-teman yang ingin menjawab soal nomor 1? Silahkan. Ya, betul sekali jawabannya. Kemudian yang kedua, silahkan yang ingin menjawab. Betul sekali, jawaban nomor 2 adalah D. Oke, yang pertama ada unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama yaitu seperti yang teman-teman lihat, itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Jakarta, 9 September 2016. Kemudian di bawahnya itu ada tujuan surat. Itu tujuan suratnya teman-teman tuliskan untuk temanku tercinta atau sebagainya ya. Kemudian setelah tujuan surat di bawahnya ada salam pembuka. Itu biasanya ada assalamualaikum atau salam cinta. Kemudian di bawahnya ada isi surat. Isi surat ini di dalamnya ada teman-teman ingin apa sih yang ingin teman-teman tuliskan di surat itu, teman-teman tuliskan di bagian isi surat. Kemudian setelah isi surat di bawahnya ada salam penutup. Itu biasanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam rindu ya biasanya teman-teman. Kemudian yang terakhir nih ada identitas pengirim surat. Tuliskan nama teman-teman di bawahnya. Itu tadi adalah unsur-unsur surat pribadi. Yang selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur surat dinas atau surat resmi. Disimak ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur surat resmi. Yang pertama itu, yang atas sendiri itu ada kepala surat atau kop surat. Seperti yang teman-teman sudah lihat, itu contoh dari kop surat itu panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat ada lampiran surat, kemudian yang kelima ada perihal surat. Kemudian yang keenam itu ada alamat surat. Yang ketujuh itu ada salam pembuka. Contohnya di sini itu dengan hormat. Biasanya itu dengan hormat ya teman-teman, karena ini adalah surat pribadi, jadi kita menggunakan bahasa yang formal. Kemudian yang kedelapan ada isi surat. Teman-teman di isi surat ini menggunakan bahasa yang formal karena surat ini itu bersifat resmi, jadi jangan gunakan bahasa sehari-hari ya. Gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Kemudian setelah isi surat ada penutup surat.
Seperti yang contoh yang di sini itu penutup suratnya, terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Kemudian setelah penutup surat itu ada identitas pengirim. Identitas pengirim, setelah itu ada salam penutup. Seperti itu teman-teman. Itu unsur-unsur dari surat resmi. Setelah teman-teman membahas penjelasan tentang materi surat pribadi dan surat dinas, sekarang saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Ada 2 tugas. Yang pertama, silahkan teman-teman membuat surat pribadi yang ditujukan kepada teman kalian. Temanya bebas, tentang apa, akan membahas apa di surat itu tuh bebas. Silahkan teman-teman berimajinasi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman membuat surat dinas atau surat resmi. Jadi seolah-olah teman-teman itu membuat surat untuk suatu instansi seperti itu. Dan untuk tugas ini dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Jadi teman-teman mengerjakan di Word dan nanti disimpan dalam bentuk PDF. Pengumpulan tugasnya dikumpulkan di drive yang nanti akan saya bagikan ke grup WA. Dan ini tugas yang deadline-nya 1 minggu, jadi akses di drive itu akan ditutup pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 ya, pukul 23.59. Jadi pengumpulannya 1 minggu setelah pembelajaran ini. Jika nanti ada yang mungkin masih bingung terkait tugasnya, bisa ditanyakan lewat WA. Sebelum saya mengakhiri kelas pada siang hari ini, maka pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa surat pribadi berguna untuk kita berkabar pada teman atau keluarga agar tetap terikat dan mengetahui keadaan satu sama lain. Kemudian surat dinas berguna untuk besok ketika teman-teman sudah dalam dunia kerja, itu untuk surat menyurat secara resmi ya. Jadi dapat berguna bagi besok teman-teman di dalam dunia kerja. Oke teman-teman, meskipun kita masih dalam kondisi COVID, teman-teman harus tetap semangat belajar ya. Jangan patah semangat. Kita lalui semua ini secara bersama-sama melawan kondisi COVID-19 ini. Kemudian kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan dengan materi baru, yaitu materi puisi rakyat. Teman-teman pasti tidak asing ya dengan yang namanya puisi atau puisi rakyat. Oke, sebelum kita akhiri kelas pada siang hari ini, mari kita menutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Semoga materi yang sudah teman-teman simak tadi dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga ilmu atau materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat belajar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semangat!